Halo para sampah masyarakat. Sebelumnya gue berterima kasih kepada kalian yang sudah mengklik video ini. Mari kita sama-sama membangun channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini supaya gue berhenti menjadi pengangguran. Jackie Bro. Hari ini Serikat Movie akan menceritakan alur film All of Us Are Dead episode 2. Penasaran dengan kisahnya? Yuk kita nonton sampai habis. Ketika kelompok siswa sedang membuli temannya dan sebagian siswi merekam sambil tertawa, tiba-tiba siswi lain berlari ketakutan karena dikejar oleh zombie. Mereka, para pembuli, menyadari keadaan dalam bahaya. Mereka bergegas berlari menyelamatkan diri, termasuk korban bullying itu yang kakinya tersangkut oleh trafikon. Sementara di ruangan kepala sekolah sedang memarahi para guru yang ia nilai lalai menyita semua ponsel siswa, sehingga polisi mendapatkan laporan terjadi wabah zombie. Oleh karena itu, ia memerintahkan para guru untuk memberitahu semua siswa untuk kembali ke kelas masing-masing. Karena keputusan yang tidak masuk akal ini, Sun Hua pergi keluar untuk mengumumkan bahwa sekolah dalam keadaan darurat. Saat menaiki tangga, terlihat guru sedang menegur muridnya yang menggunakan trafikon tadi. Naas, guru itu digigit muridnya yang terinfeksi zombie. Awalnya, Sun Hua ingin melerai. Namun, karena murid itu agresif ingin menyerangnya, akhirnya Sun Hua kabur melarikan diri. Penularan zombie semakin meluas. Di kantin pun keadaannya juga kacau, hingga membuat api berkobar di dapur. Sementara di saat zombie menyerang Onjo, Chungsan dengan sigap menyelamatkan Onjo. Namun, karena sudah banyak murid-murid terinfeksi zombie, Chungsan memutuskan lari dari kantin itu. Mereka mencoba keluar dari jendela. Di sisi lain, siswa pembuli juga ingin keluar dari jendela. Namun, karena dihalangi oleh zombie, mereka memutuskan bersembunyi di dapur. Chungsan dan Onjo yang berhasil keluar melihat keadaan di halaman sekolah yang dipenuhi para murid-murid berlarian karena dikejar-kejar zombie. Tak lama, kemudian datang mobil yang membawa bahan-bahan bangunan. Ternyata, sopir itu juga terinfeksi zombie, yang membuat mobil tak terkontrol menabrak bangunan. Chungsan memanfaatkan mobil itu untuk memanjat menuju ke atas bangunan. Ia berhasil menuju atas bangunan sekolah. Saat di tangga, Onjo diterkam oleh zombie, namun berhasil diselamatkan oleh Chungsan. Melihat Chungsan yang ingin digigit zombie, Onjo langsung menyemprotkan apart ke zombie, sehingga membuat keadaan berkabut. Mereka langsung berlari menuju kelas. Di tempat lain, Sun Hyuk dan Namra juga mengalami kekacauan yang sama. Di saat berlari ingin mencari tempat yang aman, ia melihat seorang petugas listrik yang berada di tangga. Petugas listrik itu diserang oleh para zombie. Petugas listrik itu pun akhirnya terkena gigitan zombie. Kembali ke Chungsan dan Onjo yang mencoba masuk ke kelas. Melihat yang datang adalah Chungsan, maka Kyungsu segera membukakan pintunya. Di dalam kelas itu ternyata sudah ada Yisak. Beberapa menit kemudian datang lagi seorang siswa bernama Daesu. Lalu dengan berasumsi bahwa rekan-rekan mereka telah menjadi zombie, Chungsan mengatakan kejadian ini seperti tren tubusan. Namun karena menganggap zombie hanya ada di sebuah film, Chungsan mengajaknya melihat ke jendela. Dan secara mengejutkan muncul sebuah tangan yang ternyata Sun Hyuk. Saat giliran Namra menaiki tangga, satu zombie menjatuhkan tangga itu. Namun Sun Hyuk dengan cepat menyambut Namra. Melihat itu, Onjo merasa cemburu. Di rumah sakit, Hyunju yang berbaring tak sadarkan diri. Ia diturunkan dari ambulan menuju rumah sakit. Di sebuah ruangan interogasi, Byung Chan yang merupakan dokter dalam bidang biologi sel ini meminta mengkarantina Hyunju. Kalau tidak, mereka semua akan mati. Namun, sang polisi tidak percaya dan terus menanyakan alasan Byung Chan menyekap Hyunju. Serta polisi berasumsi bahwa Junsu tidak hilang melainkan ia dibunuh. Mendengar perkataan itu, Byung Chan teringat pada suatu malam. Ia membuat rekaman dan mengatakan sang anak sudah mati. Dia juga menjelaskan telah mengekstrak hormon testosteron tikus akibat ketakutan. Lalu menginjeksikan kepada Jingsu.
Awalnya, ia berpikir Jingsu akan menjadi sangat kuat dan membuat rasa takutnya menjadi amarah. Sayangnya, ia menggigit sang ibu dan membuat ibunya terinfeksi. Di rumah sakit, di ruangan MRI, Hyunju yang dimasukkan pada alat radiologi tiba-tiba ia menjadi agresif. Petugas mencoba menanganinya, tetapi Hyunju menyerang petugas itu. Sesaat kemudian, petugas yang berlumuran darah keluar. Dan karena Hyunju menyerang, membuat si isi di rumah sakit lari ketakutan. Di jalan, hampir saja bus menabrak Hiswa karena menyeberang secara tiba-tiba. Di dalam bus itu, terdapat seorang guru dan siswa yang akan melakukan perlombaan memanah di SMA Hyusan. Begitu sampai di dalam halaman sekolah, sang supir mengerem mendadak. Melihat tingkah laku murid-murid membuat mereka di dalam bus kebingungan. Di ruang kelas, para murid-murid berusaha mencari ponsel untuk menghubungi pihak polisi dan meminta pertolongan. Yisak mendapatkan ponsel teman sekelasnya yang sudah menjadi zombie. Kemudian, Jungsan berusaha membuka kata sandi ponsel itu dengan cara memverifikasikan wajah teman sekelasnya yang sudah menjadi zombie. Dan Unjo berkata tidak perlu membuka sandi untuk panggilan darurat. Mendengar hal itu, ia langsung menghubungi nomor darurat polisi dan melaporkan ada wabah zombie di sekolah mereka. Sayangnya, polisi menganggap mereka membuat laporan palsu. Namun, setelah itu rekan polisi lain juga mendapatkan laporan yang sama. Polisi pun menyadari bahwa kondisi saat ini sedang darurat. Lantas, merasa ragu dengan laporan Jungsan tadi, Unjo kembali menelpon pemadam kebakaran. Dan Unjo mengatakan bahwa ada kebakaran di sekolah mereka. Petugas damkar langsung bergegas ke sekolah tersebut. Setelah itu, tiba-tiba ada satu guru yang masuk ke kelas itu dan guru itu memastikan bahwa dirinya tidak terinfeksi. Mendengar hal itu, seisi kelas merasa tenang dan para murid-murid mencoba memasang barikade untuk membuat ruangan kelas lebih aman. Ketika para murid sedang sibuk, Yisak melihat bekas gigitan pada guru tersebut. Guru itu mengelak dan mengatakan bahwa itu bukanlah bekas gigitan. Yisak memberanikan untuk mengusir guru tersebut karena kelantangan Yisak itu membuat guru tersebut marah. Lalu tak lama guru tersebut mengeluarkan darah dari hidungnya, yang pertanda sebentar lagi guru tersebut menjadi zombie. Setelah menjadi zombie, guru tersebut berhasil menggigit Mingji dan guru tersebut dibanting oleh Daesu. Kemudian Jungsan mengambil kursi dan menahan guru tersebut. Kemudian, tak lama Mingji berubah menjadi zombie dan mencoba menyerang orang-orang di ruangan kelas, namun berhasil ditahan oleh Daesu. Oleh karena itu, Sun Hyuk mengajak keluar ke kelas untuk mencari tempat yang lebih aman dan mengurung kedua zombie itu di dalam. Sayang, di ujung lorong para zombie bermunculan, tetapi dengan gagah berani Sun Hyuk memberanikan melawan zombie tersebut. Karena merasa kewalahan, rekan-rekan lainnya membantu menahan zombie itu. Daesu pun mencabut sebuah pintu dan mendorong semua zombie itu sampai keluar jatuh tangga. Kemudian mereka naik ke lantai atas. Namun karena zombie masih berdatangan, maka Sun Hyuk terpaksa menahan para zombie. Sedangkan yang lain menuju ke ruangan lab sains. Malang di lorong mereka masih melawan zombie dan mereka terkepung. Sialnya, ketika ingin masuk ruangan lab sains, pintu itu terkunci. Dengan cepat, Unjo memanfaatkan kepala selang. Unjo mencoba merusak gembok, sementara rekan yang lainnya menahan zombie. Setelah itu, mereka berhasil masuk ke kelas. Mereka semua merasa aman. Kemudian, Unjo menyadari tidak ada kehadiran Chung Hyuk di antara mereka. Jungsan mengatakan bahwa tadi mereka ada di belakangnya. Di tempat lain, di atap gedung sekolah, mereka melihat tragedi di bawah. Beralih ke dapur, mendengarkan yang bersuara dengan cepat guna memaksanya diam. Di toilet, seorang siswi bernama Halim mengatakan kepada rekannya yang bernama Yujun bahwa ia merasa pusing. Mendengar hal itu, seorang rekannya yang bersembunyi di sebelah toilet yang bernama Injin Injin memaksa Halim keluar dan memeriksanya. Didapati bekas gigitan zombie pada Halim.
Lalu Halim dikunci karena sudah terinfeksi zombie. Benar saja, tak lama kemudian Halim menjadi zombie. Begitu pintu dibuka, Halim langsung menyerang. Dengan cepatnya Injin menancapkan senjatanya ke tubuh zombie. Tak lama, sebuah panah menancap ke tubuh zombie tersebut. Ternyata seorang siswi regu panah bernama Jang Hari yang menembak zombie tersebut. Sesaat kemudian pengeras suara berbunyi. Ternyata dari ruangan siaran. Bu Guru Sun Hua meminta para muridnya bersembunyi sampai bantuan tiba atau keluar sekolah jika memungkinkan. Di dalam kelas melihat Unjo yang bersedih. Unjo lalu menggenggam tangan Ishak. Unjo merasakan tangan Ishak yang dingin. Tak berserang lama hidung Ishak mengeluarkan darah. Pertanda Ishak sudah terinfeksi zombie. Namun Ishak tetap meyakinkan yang lainnya bahwa ia tidak terkena gigitan zombie. Namun saat bercermin, ia melihat darah yang keluar dari hidungnya. Penglihatannya juga mulai memudar. Mengetahui sahabatnya yang akan berubah jadi zombie, ia berusaha menenangkan Ishak. Betul saja, Ishak telah berubah jadi zombie dan langsung menyerang Unjo. Namun masih bisa dihalau oleh Chungsan, sehingga membuat Ishak terjatuh dari jendela. Namun Unjo yang tidak rela dengan kepergian Ishak tetap menahannya. Melihat itu, Chungsan berusaha melepas genggaman Unjo. Di tempat lain, Sun Hyuk yang terjebak di antara para zombie mencoba mencari celah untuk keluar. Melihat peluang keluar dari jendela, Sun Hyuk berniat untuk ke sana. Karena merasa tidak aman, Chungsan mencoba mencari cara untuk keluar dari tempat itu. Ia mencoba mengambil selang untuk bergelantungan ke bawah kelas. Guru Sun Hua yang melihat muridnya bergelantungan di luar jendela mencoba membantunya dan membukakan jendela. Mengetahui gurunya yang masih hidup, Kungsu memberitahu kawan-kawannya yang lain. Di situ satu persatu mereka turun. Sedangkan akibat Unjo yang terlalu lambat, para zombie pun berhasil mendobrak pintu dan menerkam Chungsan yang tidak dapat lagi menghindar. Melihat zombie-zombie jatuh, sedangkan Chungsan yang tak kunjung tiba di ruangan siaran, membuat Unjo dan kawan-kawannya terdiam. Episode 2 bersambung.